Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tata bahasa atau tarkib pada halaman 13, aqsamul fi'li, pembagian fi'il atau kata kerja. Udrus walahid, pelajari dan perhatikan. Dhahaba Ilyasu wa Rasyidun ila suqil market. Dhahaba itu adalah kata kerja bergaris bawah. Ilyas dan Rasyid pergi, di situ artinya telah pergi, ya, karena kata kerjanya tersusun dari kata kerja yang berakhiran fathah. Itu biasanya fathah dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh kata lain. Berarti biasanya dia adalah fi'il madhi yang punya arti pekerjaan yang sudah dikerjakan atau telah. Ilyas dan Rasyid telah pergi ke supermarket. Ketika kita mengartikan, kita sesuaikan dengan konteks bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu diawali dengan subjek terlebih dahulu, ya. Berarti meskipun diawali dengan kata kerja, ya kita cari subjeknya. Ilyas dan Rasyid. Berbeda dengan bahasa Arab, punya kelebihan daripada bahasa kita, yaitu dia itu meskipun kata kerja itu bisa diletakkan di depan. Jadi seolah-olah berkata pergi Ilyas dan Rasyid. Tapi artinya bagi mereka tetap Ilyas dan Rasyid itu pergi, itu, ya. Bisa dikatakan juga Ilyas dan Rasyid ditaruh depan. Itu juga mereka bisa memahami Ilyas wa Rasyid dhahaba atau dhahaba ila suqi. Nah, apabila kata kerja ditaruh di depan, bagi mereka itu jumlah fi'liyah. Kalau kata benda subjeknya ditaruh di depan, itu jumlah ismiyah, ya. Diawali isim itu. Nomor 2, ya Fauzan, wahai Fauzan, hal fatahtal hisab, apakah kamu telah membuka rekening di bank? Agal. Nomor 3, akalat, ya. Fatimah telah makan. Wasodiqotwa, Fatimah dan saudarinya telah makan fil maqsafi, di kantin. Ya, ciri-ciri kata kerja itu bisa, ya, bertemu dengan tak mati, tak muannas, tak taknis as-sakinah, ya, tak muannas yang mati. Pada contoh nomor 3 ini kelihatan. Nah, itu termasuk bagaimana cara kita mengetahui apakah itu isim, fi'il atau huruf. Untuk mengetahui kata itu fi'il atau kata kerja apabila dia bisa kemasukan tak tanis. Akalat Fatimah, biasanya subjeknya adalah muannas, ya, makanya Fatimah. Kalau laki-laki cukup akalat Ahmadu wasodiquha, misalnya wasodiquhu, misalnya. Kemudian yang nomor 4 adalah yuridu talibu. Nah, ini sedang, siswa ingin ayadhaba, pergi, ila maktabatil madrasati, ke perpustakaan sekolah, liyaqra al-kutuba, untuk membaca buku-buku. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah yang nomor 4 ini adalah contoh kata kerja bermakna sekarang. Bisa kita lihat ada perubahan yang bisa kita jadikan ciri-ciri, yaitu ada pada awal dari kata kerja tersebut yang bergaris bawah. Diawali dengan salah satu huruf alif, nun, iya, dan ta. Ana itu disingkat ana itu atau anita. Sehingga yuridu an yadhaba. Kemudian li yaqra, li itu huruf tambahannya. Atau
kita bisa mengetahui apakah itu kata kerja bila bisa kemasukan sin. Sayuridu bisa, akan ingin, atau saufa yuridu bisa ketemu sin atau bisa ketemu saufa. Saufa yadhabu akan pergi, saufa yaqra'u akan, ya ini bisa ya, bisa dipasangkan dengan sa. Nomor 5, yattajihu al-mushtari. Yattajihu al-mushtari, para pembeli menuju ilal muhasibi, ke kasir, liyadfa'a at-tamana, untuk membayar harga. Nah, harganya indahu, barang-barangnya. Ini juga bisa disambung dengan sayattajihu atau saufa yattajihu, sayadfa'u, saufa yadfa'u. Nah, berbeda ya. Kalau kata kerja sekarang itu cara mengetahuinya apakah itu kata kerja itu dengan kata huruf sin atau saufa. Akan tetapi kalau kata kerja lampau itu kita bisa menggunakan tak muannas sakinah. Itu pada contoh nomor 3 akalah. 3 pada nomor 2 sebelumnya kita fatah ta, itu bisa fatahat. Nah, bisa enggak fatahat? Bisa, berarti dia kata kerja. Yang nomor 1 zahabat Fatimah misalnya, bisa. Kemudian nomor 6, ya akhi, wahai saudaraku, adrusu, saya belajar fi hadhihi al-madrasati, di sekolah ini, bijiddin wa nasyadin, dengan sungguh-sungguh dan rajin. Itu bisa menggunakan sa'adrusu, saufa adrusu. Kemudian nomor 7, ya asdiqai, wahai teman-temanku, irji'u, kembalilah kalian, ila buyutikum, ke rumah-rumah kalian semuanya, masrurina, dengan senang. Nah, irji'u, salah satu kata kerja yang ketiga, itu kata kerja itu ada kata kerja mana lampau, fi'il madhi, cara mengetahuinya dengan tak sakinah, tak tanis sakinah. Kata kerja mudhari sekarang cara mengetahuinya dengan isyakah, ketemu dengan sin atau saufa, atau sebenarnya sudah bisa kita masukkan ke kategori fi'il mudhari bila ada huruf alif, kaf, nun, ya atau tak di awal kata. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr, kata perintah, dan fi'il nahi, kata larangan. Ini bisa kita ketahui dengan cara harokatnya. Harokatnya atau i'rabnya adalah jazm. Ya. Irji'u di situ tanda harokatnya adalah hilangnya nun. Ya. Berarti dia adalah kata kerja. Dalam hal ini adalah fi'il amr. Ya asdiqai irji'u adalah kata perintah. Tandanya apa di situ adalah sukun. Ketika bukan sukun ya, ini adalah hilangnya nun. Ya. Itu nunnya hilang diganti dengan alif, irji'u. Ila buyutikum, ke rumah-rumah kalian, masrurinya dengan senang. Nah, nanti ada pembahasan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas berikut contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.